Nggak ada suaranya nih. Nggak ada suaranya, Mi. Halo. Iya, halo. Ini yang nulis kayaknya ya. Sorry. Umi lupa unmute. Oke. Umi dari tadi ngomong gak kedengeran suaranya ya. Oke, bismillah. Jadi kita belajar tentang transformasi geometri ya. Jadi transformasi geometri yang akan kita pelajari itu ada 4. Jadi yang pertama itu translasi atau pergeseran. Nah, pergeseran itu, jadi transformasi geometri itu apa sih? Transformasi itu kan sesuatu yang perubahan ya, berubah. Transformer itu kan berubah dari mobil jadi robot kan. Nah, transformasi itu juga perubahan. Ya, geometri kita belajar tentang titik, bentuk, garis, dan lain sebagainya. Jadi kita akan melakukan perubahan-perubahan nih terhadap titik, dan juga garis, dan juga yang lain. Yang paling penting di sini kita harus paham sistem koordinat kartesius. Kenapa? Karena di sini kita bakal bergaul banyak dengan titik ya. Nah, yang pertama translasi. Seperti yang kalian tahu, bahwa translasi itu pergeseran, ibaratnya kalian main prosotan. Prosotan. Apa sih bahasa Indonesia punya prosotan? Apa bahasa Indonesianya prosotan? Ada yang tahu prosotan? Apa bahasa Indonesianya prosotan? Yang itu loh di TK itu loh yang kalian di sini terus habis itu prosot ke sini. Apa tuh bahasa Indonesianya? Seluncur. Seluncuran. Oke, ya itulah ya. Iya, seluncuran. Nah, kalian kan ketika kalian seluncuran, di situ kan kalian mengalami perubahan ya dari atas ke bawah. Nah, jadi kalau di koordinat kartesius perubahan kita itu bisa dari kanan ke kiri, dari atas ke bawah, jadi ada 2 arah. Nah, di sini makanya kita mentranslasikan itu ada dua bilangan untuk mentranslasikan sesuatu, yaitu kita gambarkan dengan matriks seperti ini, A, AB. Berarti A itu untuk fokus kita geser dia ke kiri apa ke kanan. A itu buat geser ke kiri atau ke kanan, sedangkan yang B itu fokus buat geser ke atas atau ke bawah. Nah, seperti kartesius, kalau dia positif berarti yang A-nya positif berarti kita gesernya ke kanan, kalau A-nya negatif kita gesernya ke kiri, sedangkan B kalau negatif kita ke bawah, kalau positif dia ke atas. Nah, di sini translasi, kalau U punya sembarang titik A, itu X, Y, maka hasil translasinya akan Umi tuliskan sebagai A aksen. Jadi kalau kalian main prosotan, seluncuran, kalau kalian dari atas posisi awal kalian itu A, maka posisi kalian pas di bawah namanya A aksen. Oke? Nah, jadi A aksen itu apa nih? Rumus di dalam translasi kita punya X plus A, Y plus B. Oke, kita punya X plus A, Y plus B. Sehingga kalau Umi punya contoh, tentukan translasi dari A 3,5 sejauh, nah ini 2, 1. Oke, maka apa yang terjadi kalau Umi translasikan sejauh 21? Kita punya A-nya 3,5. Kita translasi sejauh 21. Berarti kita punya, lihat rumusnya. C-nya Maka Umi punya A aksennya adalah 3 ditambah 2 dengan min 5 ditambah 1. 5 ditambah. Maka jadi A aksennya berapa? 5, 5, min 4. negatif. Min 4. Ini nih Oke, itu C-nya. untuk translasi. Gimana? Ini C-nya bukan nih?
Apa? Enggak, Mi, enggak. Oke. Nah, sekarang kalau misalkan nih, Umi punya seperti ini. Sebentar. Umi punya Umi punya koordinat kartesius. Sekarang Umi punya koordinat kartesius. Kita contoh translasi ya. Umi punya sebuah persegi panjang di sini. Gimana cara mentranslasikan persegi panjang? Misal Umi punya titiknya A, B, C, D. Gimana cara translasinya? Misal ditranslasi, tentukan A, B, C, D jika ditranslasi sejauh A, B, C, D jika ditranslasi sejauh berapa ya? Min 3, min 5. Oke. Tentukan A, B, C, D jika ditranslasi sejauh min 3, min 5. Gimana caranya? Hanya 3, Kan udah dibahas. hanya 3, Pertama kita harus kita tentukan titik A, B, C, D-nya. A-nya berapa? Titik A koordinatnya? Hai. Hah? Koordinat kartesius X, Y. Sumbu X yang mana sumbu X? Yang bawah, yang ini. Jadi ini A-nya adalah 4,3. B-nya? 8,3. Oke, C-nya? C-nya 8,5. 8,5. D-nya? 4,5. 4,5. Yang lain bisa menentukan koordinat A, B, C, D? Nanti A-nya 1, Bisa ya? min 2. Oke, sekarang kita cari A aksen dulu. A aksen mana A aksen? Kita punya A aksen. Berarti kita punya 4,4. gimana A aksen nyarinya? A aksen nyarinya 4 dikurang min 4 ditambah min min 3, 3 terus koma ditambah 3 tambah min 5. berarti kita punya A aksennya sama dengan 1, min 2. 1, Min 2. Oke. 1,2 Kalau di mana? Ini 1. Y-nya min 2. Di sini ya. ya, Kita nah punya itu A aksen. aksen. Yang lain juga kayak gitu kan nyarinya Mi, yang B, C, D-nya. Iya. Iya, benar sekali. Coba kita cari B-nya sekarang. B aksen mana B aksen? B aksen sama dengan 8 ditambah minus 3, min 3. Terus koma 3 ditambah minus 5. minus 5. Pakai ini matriksnya ya, sekali ya. Oke. Berarti berapa ya? 5, B aksinya min adalah 5, min 2. min Min 2. 2. Maka kita punya B aksen di sini. Ini B aksen. Jadi ini kita punya A aksen, B aksen, C aksennya? C aksennya 8,0. 8 tambah min 3 8 tambah min 3, tambah koma 5 min 5 tambah min 5. Berapa nih? 5,0.
0. 0. Ya berarti di sini C aksen. D aksen yang terakhir. D aksen sama dengan 4 tambah min 4 3. ditambah min 3. Kemudian 5 ditambah min Min 5. Kita punya 1,0. 0. Oke, berarti kita punya D aksen di sini. Apa yang bisa kita simpulkan di sini? Kita punya, kalau kita tarik garis, Jadi apa yang bisa persegi kita panjang. simpulkan? Jadi persegi panjang. Sehingga kita punya apa di sini? Ternyata translasi itu tidak mengubah bentuk, ukuran, dan tampilan dari objek yang kita translasikan. Jadi dia nggak mengubah bentuk dan ukurannya. Jadi bentuknya masih sama-sama persegi panjang, ukurannya pun masih sama. Cuman dia benar-benar cuma kita geser toh, ya. Jadi itu yang perlu kita klarifikasi di translasi, cuma benar-benar digeser. Jadi nggak ada perubahan apapun baik dari bentuk maupun ukurannya. Dan rumusnya cuma satu. Ketika diberikan matriks translasi, maka kita harus menjumlahkan dengan titiknya. Sampai sini bisa dipahami? Paham tuh untuk translasi? Digeser? Jadi bentuk dan ukurannya nggak berubah ya Soli ya. Misalkan kalian diberikan persegi panjang dengan luas 8, kemudian Umi minta kalian translasi sejauh 100,50, maka luas persegi panjang hasil translasinya berapa? Ya tetap 8. Kenapa? Karena translasi tidak mengubah nilai. Paham? Tidak mengubah ukuran. Sehingga luasnya tetap, kelilingnya tetap, bentuknya tetap ya. Jadi untuk translasi kita punya seperti ini rumusnya. Sampai di sini, paham tuh? Nah, Oke. ini digeser aja. Gitu banget. Ya, tinggal digeser aja. Oke, yang selanjutnya kita akan belajar tentang refleksi, Sawi. Refleksi. Apa refleksi, Mi? Refleksi apa ya? Atau kita kalau terjemahin refleksi pencerminan. Nah, nanti kita bermain-main terhadap jarak di sini. Nah, Umi punya refleksi atau pencerminan. Berarti apa yang kita butuhkan kalau kita bercermin? Ada objek, yaitu kita sendiri ya. Ada objek, diri kita sendiri. Kemudian ada apa? Ada? Ya, cermin ya? Ada bayangan. Oke, ada bayangan. Kemudian harus ada apa lagi setelah ada objek, ada bayangan, ada apa? Bentuk. Ada cerminnya. Min. Terus kalian bercermin nggak ada cerminnya, gimana caranya? Oke, harus ada cerminnya. Nah, jadi nanti yang berpengaruh di pencerminan, ini Umi punya titik awalnya, ini bayangannya. Jadi A itu titik awal, A aksen itu bayangannya, kemudian Umi punya cerminnya. Nah, kalau di koordinat kartesius, siapa Mi yang bisa jadi cermin? Yang bisa jadi cermin adalah garis. Oke? Jadi garis itu bisa jadi cermin. Contoh, Umi punya titik di sini. Ini titik apa? Titik A. titik A. Berapa koordinat titik A di sini? 9, minus 2. 9 minus Min 2. minus 2. 9, minus 2. Oke, good. Sekarang kalau misalkan Umi pengen sumbu X itu menjadi cermin dari A. Jadi Umi punya cerminnya sumbu X. Maka A aksen letaknya bakalan di mana? Nah, kalau dalam gambar, cara menentukan cerminnya itu adalah dengan mengukur jarak antara titik A ke cermin. Berapa jaraknya? 1, 2. 2 langkah kan? Maka cerminnya kita ukur jaraknya. 1,
2. Ini adalah A Oh. aksen. Oh, Jadi cerminnya adalah sumbu X. Jadi kita punya tulis di sini cerminnya apa? Cerminnya adalah sumbu X. Oke, cerminnya sumbu X. Apa yang terjadi kalau kita punya A-nya 9,2, hasil cerminnya berapa? 9,2. 9,2. Loh, apa berarti kesimpulannya? Kalau Umi punya A-nya adalah X, Y, sembarang X, Y, maka kalau dicerminkan terhadap sumbu X, A aksennya, X-nya tetap X, ya kan? 9-nya tetap 9, tapi yang berubah adalah Y-nya. Dari Y jadi negatif, dan negatif. negatif Y. Kalau negatif X, negatif 9 dong. Ya, jadi Y-nya apa? X-nya tetap nilainya 9, tapi Y-nya berubah dari Y jadi negatif Y. Kenapa ini negatif 2 jadi positif 2? Jadi dari Y menjadi negatif Y. Itu untuk cermin sumbu X. Sambil dicatat ya, dibuat tabelnya ya, Solih ya. Oke, sekarang kalau Umi punya B di sini, Umi punya B di sini. Umi punya B-nya adalah berapa nih? 1, min 2. Minus 2. Ya. Sekarang Umi mau cerminkan B terhadap sumbu Y, maka hasilnya apa? Kita punya jarak B ke sumbu Y Minus. berapa? 1 angka. 1. Berarti kita punya 2 dan cerminnya minus. di sini. Min 1, Berapa nih 2. koordinatnya? Min 1, Min min 1 2. ya? Oh Berapa? iya, min 1. Min 1, min 2. Min? Iya, berarti kalau cerminnya sumbu Y, apa yang terjadi? Kalau Umi punya sembarang XY di sini, X, Y, hasil min cerminnya X, berapa? Y. Min X. Minus X, Minus X, koma Y. minus Ini Y-nya tetap, koma Y. X-nya jadi negatif X. Bisa dipahami? Kok yang ini beda Mi turunnya Mi? Bisa. Apa? Kok yang ini beda Ada ya yang Mi? tanya tadi apa? Kan cerminnya beda, Soli. Diganti. Tadi kan cerminnya sumbu X yang A. Terus yang B Umi punya cerminnya adalah sumbu Y. Oh sumbu Y itu yang mana aja sih Mi? Ini sumbu Y itu yang ini nih. Yang tegak ini sumbu Y. Ini sumbu Y. Tadi kita pakai cermin sumbu X. Yang ini sumbu X itu. Oh sumbu Y itu yang berdiri itu. Kalau X yang datar gitu kan Mi? Yang rebahan. Ya, pinter. Oh iya. Oke. Sampai sini bisa dipahami? Jadi kalau cerminnya beda, bayangannya beda juga ya. Nah, oke, itu untuk sumbu X dan sumbu Y. Mi, ada cermin selain dua sumbu itu, Mi? Ada dong, pastinya. Nah, misal Umi punya di sini, Umi punya A, yaitu koordinat titik A berapa? 3, 3, minus 2. Min 2. Min 2. 2. Sekarang Umi bakalan kasih cermin, ya, Umi kasih cermin warna merah di sini. Umi kasih cermin dia di sini. Ini garis apa namanya? Sumbu Y. Dari sumbu Y. Garis Y sama dengan X Y sama dengan 1. 1. Lah ini loh, Y-nya kan sama dengan 1 terus untuk berapapun X-nya. Oh iya. Kan udah iya, belajar iya. persamaan garis lurus kan? Ini Y sama dengan 1. Garis Y sama dengan 1 terhadap titik A. Kita cerminkan terhadap Y sama dengan 1. Berarti hasilnya apa? Hasil cerminnya kita ukur dulu. Jarak dari A ke Y sama dengan 1 berapa? 1, 2, 3. Berarti petanya
atau hasil pencerminannya kita punya 1, 2, 3. Disinilah nilai dari A aksen. Berapa A aksen di sini? 4,3. Berapa? 3,5. 3,5. 4, salah kan? Bukan 4,3, berapa? 3,5. 3,4. 3,4. Oke, jadi kalau untuk sembarang garis Y sama dengan K, untuk sembarang garis Y sama dengan K, kalau Umi punya X, Y dicerminkan terhadap Y sama dengan K, maka hasil pencerminannya itu adalah yang mana yang tetap, yang nggak berubah? X-nya ya, X-nya nggak berubah. Tapi min 2-nya berubah jadi 4. Apa yang terjadi? Ternyata cara nyarinya adalah 2K minus Y. Jadi untuk sembarang Umi punya Y sama dengan K, Umi bisa cari bayangannya itu adalah X, 2K minus Y. Jadi misal Umi punya di sini titik B itu adalah 9, min 3. Berarti Umi punya bayangannya berapa? 9-nya tetap 9, berarti B aksen itu bakal 9-nya tetap 9, tapi yang ini kalau terhadap Y sama dengan 1, pencerminannya 2 dikali 1 dikurangi minus 3. Berapa ini? 5. B aksennya adalah 9, 2 ditambah 3. 9,5. Jadi kita punya B aksen di sini letaknya. B aksen. Oke? Tahu kan kenapa kita punya rumus ini? Kenapa sih kok kita harus merumuskan nih? Supaya ketika kalian dapat soal, kalian nggak harus selalu gambarin, Soli. Ya kalau kita punya ancer-ancer atau punya buku petak atau kita punya kayak intuisi untuk dapat hasilnya dengan melihat gambar. Tapi kalau enggak kan susah. Nah, makanya kita menggunakan rumus ini. Jadi tinggal dimasukin aja angkanya. Kalau misalkan Umi ganti Y-nya sama dengan 5, berarti nanti jadi 2 kali 5 dikurangi, misal ini masih B-nya 9,3, berarti dikurangi negatif 3. Seperti itu. Bisa dipahami untuk penggunaan rumusnya? Nah, sekarang kalau Umi balik, Umi punya grafiknya, titiknya dicerminkan terhadap garis Y sama dengan H. Y sama dengan H itu gimana garisnya bentuknya? Gini ya, nih garis kayak gini. Nah, kalau Umi punya garis seperti ini, garis tegak seperti ini, nah maka kita punya rumusnya kebalikannya. Kita punya di sini rumusnya adalah 2H minus X, Y. Jadi Y-nya tetap, yang berubah adalah X-nya. X-nya jadi 2H minus X. Sampai sini ya, ada yang ingin tanyakan? H itu lambangan dari X. Iya, jadi kan kalau ini Umi punya garis ini, yang pink apa namanya garisnya? X sama dengan 7. Nah, ini hanya. Ini H. Oke, jadi kita punya ini H, 7 itu sebagai H, kemudian ini sebagai cerminnya. X sama dengan H itu garis yang digunakan sebagai cermin. Berarti kalau 3,2 di sini kalau mau dicerminkan, kita harus hitung 1, 2, 3, 4. Berarti kita punya 1, 2, 3, 4. Di sini A aksennya. Paham?
Nah, kan kita nggak bisa iya, iya. selalu ngitung terus nih ya, kalau misal jaraknya itu cuma 4, 5, itu gampang nih dihitung. Kalau jaraknya di sini gitu kan, jauh nih. Susah kan hitungnya? Nah, maka dari itu kita gunakan rumus supaya lebih mudah. Jadi, oh kalau grafiknya dicerminkan terhadap X sama dengan H, maka kita punya rumusnya, Y-nya tetap Y, X-nya bisa ganti 2H minus X. Oke, yang terakhir itu adalah pencerminan. Kalau dari tadi kan kita punya garisnya itu selalu mendatar atau tegak ya. Nah, yang terakhir Umi kasih kalau garisnya miring. Oh, garis miring nih. Garisnya miring. Garis apa ini? Sudah belajar persamaan garis lurus kan? Ini adalah garis Y sama dengan X. Nah, misal Umi punya A-nya di sini nih, Umi punya 3,-1 di sini nih, Umi punya A. Maka apa yang terjadi kalau Umi punya garisnya Y sama dengan X, cerminnya? Kita hitung 1, 2, ya, 2 kali diagonal ya. Berarti kita hitung di sini jaraknya juga harus 2 kali diagonal. 1, 2. Berarti kita punya di sini adalah A aksen. Berapa A aksen di sini? Kalau A-nya 3,-1, ternyata A aksennya adalah -1,3. Berarti apa yang terjadi? Berarti kalau Umi punya di sini cerminnya adalah garis Y sama dengan X, apa yang terjadi kalau Umi punya sembarang X, Y, cerminnya hasilnya dibalik Y, X. Nah, yang terakhir rumusnya kalau Umi punya garis Y sama dengan -X, maka hasil cerminnya X, Y itu dijadikan negatif Y, negatif X. Nah, itu cermin yang kita pelajari di refleksi. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 cermin ya. 6 cermin di mana refleksi itu bergantung, bayangan refleksi itu bergantung sama cerminnya. Beda sama translasi. Tadi kan mudah banget tuh. Apapun titiknya, translasi rumusnya cuma 1, yaitu ditambahkan dengan matriks translasinya. Tapi kalau refleksi itu dia bergantung sama cermin yang digunakan. Apakah cerminnya sumbu Y, apakah cerminnya sumbu X, apakah cerminnya Y sama dengan X, ataukah cerminnya Y sama dengan K. Nah, itu harus kita perhatikan di soal dia cerminnya apa. Baru kita bisa menentukan bayangannya yang mana, atau bayangannya dengan rumus seperti apa. Itu bergantung dengan cerminnya. Sekarang Umi tanya, kalau kita punya refleksi, dia mengubah ukuran nggak ya? Kan tadi kalau translasi nggak mengubah ukuran tuh. So, Umi punya titik seperti ini. Bayangannya gimana kalau Umi punya seperti ini? Berubah nggak ukuran bayangannya? Enggak. Ini kan bayangannya. Cerminnya adalah sumbu X ya. Sorry, ini belum ngasih tahu. Cerminnya adalah sumbu X. Bayangannya berubah nggak ukurannya? Bentuk dan ukurannya berubah nggak? Enggak. Jadi untuk refleksi dan translasi di sini tidak mengubah bentuk dan juga ukuran dari benda atau objek yang kita refleksikan. Jadi transformasi geometrinya tidak mengubah luasnya, tidak mengubah bentuk maupun ukuran dari objek yang kita transformasikan. Spesial buat kasus translasi dan refleksi. Oke? Jadi dia kasusnya untuk translasi dan refleksi. Untuk kasus yang lain gimana, Mi? Kita lihat nanti ya. Jadi kita kurang 2 lagi, yaitu rotasi dan juga dilatasi. Nanti silahkan kalian baca dulu di buku. Kita bertemu lagi hari Senin ya, insya Allah. Nanti akan kita tuntaskan materi transformasi geometrinya. Kenapa, Mi, kok buru-buru banget?
Soalnya Umi pengen punya waktu buat kita banyak bahas soal, karena katanya Umi itu ngajarnya materinya emang bisa Mi diterima, tapi soal PTS kemarin kayaknya nggak pernah dijelasin deh Mi sama Umi gitu kan. Nah jadi Umi mau nanti kita lebih banyak bahas soal dibanding materi. Jadi ini simpan ya rumusnya ya, rumus untuk pencerminan dan juga translasi. Pastikan bisa menggunakan rumusnya. Percuma tahu rumusnya kalau nggak bisa gunainnya. Dan sampai di sini ada pertanyaan, Sony? Insya Allah. Fahim tuh? Tidak ada. Himna. Fahim tuh? Himna. Oke. Oke. Jika memang paham, Umi cukupkan. Afwan apabila ada bahasa Umi yang kurang berkenan. Semoga Allah mudahkan kalian belajar. Semoga matematika bermanfaat bagi kalian. Jazakumullah khair. Umi tutup. Hayanah pagim dari sana bikra. Alhamdulillah wa doa kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, Waalaikumsalam.